Hello guys, welcome back to my channel. Nama saya Gamas Rizky Bagaskara dari Peternakan C, NPM 191070110. Kali ini saya akan membahas tentang Q&A dengan Bu Molas. Q&A itu apa guys? Q&A itu question and answer tentang soal ujian tengah semester genap tahun 2019-2020 secara online dikarenakan ada gangguan dari sang pencipta, yaitu wabah yang tidak bisa kita duga. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu soal yang pertama, yaitu jelaskan perkembangan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa resmi kenegaraan hingga saat ini. Jawabannya yaitu dikarenakan sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang resmi dan memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia pada program studi peternakan? Jawabannya yaitu karena dalam program studi peternakan bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam komunikasi serta pengantar beberapa hal yang menggunakan tulisan, baik itu seperti laporan, hasil penelitian, ataupun artikel. Sebagainya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, jelaskan alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Jawab yaitu ragam bahasa terpelajar biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Mereka mendapat bimbingan dari guru atau dosen sehingga dalam berbicara mereka bisa lebih mengatur tata bicaranya. Ragam bahasa terpelajar umumnya digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar secara langsung. Pertanyaan yang keempat, yaitu apa syarat sebuah ejaan agar dapat disebut baku dan efektif? Jawabannya yaitu syarat ejaan agar dapat disebut baku dan efektif yaitu menggunakan tanda baca yang benar, menggunakan huruf kapital yang benar, gagasan padu, hemat kata, logis tidak ambigu, ejaan yang tepat, dan struktur paralel jelas. Kemudian yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang unsur serapan dalam bahasa Indonesia? Sebutkan 5 unsur serapan yang digunakan dalam bidang peternakan. Jawabannya, kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. 5 unsur serapan yaitu 1. Ongole atau peranakan ongol, efisiensi atau efisiensi, laktasi, vivipars, inventars. 6. Sebut dan jelaskan pola kalimat sempurna atau utuh dalam bahasa Indonesia. Kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki minimal 3 komponen, yaitu SPO atau subjek predikat objek dan SPOK atau subjek predikat objek dan keterangan. Kalimat inilah yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya, adik sedang menanam jagung.
Adik sebagai subjek, sedang menanam sebagai predikat, dan jagung sebagai objek. 7. Jelaskan perbedaan bahasa lisan baku dan bahasa tulis baku. Jawabnya, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam tidak baku. 8. Jelaskan mengenai ketentuan kohesif dan koherensif. Apabila koherensif berhubungan dengan isi, maka kohesi atau keterpaduan berbentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja satu paragraf mengemukakan satu gagasan utama, namun belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu. 9. Buatlah masing-masing satu contoh kalimat majemuk setara dan bertingkat. Jawab. Contoh kalimat yang setara, majemuk setara, yaitu ayah pergi ke kantor dan adik pergi ke sekolah. Kemudian contoh kalimat majemuk bertingkat yaitu aku akan menghubunginya jika aku sedang tidak sibuk. Nomor 10 yang terakhir yaitu buatlah satu penutup surat dinas dengan ragam resmi. Jawab, demikian surat permohonan ini kami ajukan. Kiranya Bapak berkenan mengabulkan permohonan tersebut demi mendukung pelaksanaan kegiatan program belajar mengajar. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Tadi adalah soal untuk ujian tengah semester Romawi 1. Kemudian untuk soal ujian tengah semester Romawi 2, yaitu soalnya buatlah satu genre teks akademik jenis teks ulasan lalu reportasekan jenis karya yang Anda ulas. Ya, ini adalah teks non akademik. Judulnya Sebuah Mimpi Sebelum Tidur. Kemudian ini langsung saya ulas saja. Ini Sebuah Mimpi Sebelum Tidur, judul cerpennya. Penulisnya Dika Mahardika, jenis cerpen fiksi, tebal 2 halaman. Ini ya, 2 halaman. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda yang susah terlelap di malam yang senyap. Cerpen yang ditulis oleh Mardika ini ditulis oleh berdasarkan pengalamannya pribadi pada masa-masa putih abu-abu dengan kawan-kawannya di desa. Dalam cerpen ini dikisahkan tentang penyesalan seorang remaja sehingga kegelisahan menghantuinya ketika malam yang membuat tidak bisa tenang. Ia telah mencoba dengan segala cara, tetapi bayangan tentang waktu liburan semester yang luang terbuang sia-sia begitu saja. Seharusnya hasil keringat bersama teman-temannya berbuah kebanggaan dan senyum, namun justru hanya kekecewaan dan luka yang ia dapatkan. Selanjutnya langsung saja pada akhir ceritanya. Tiba suatu hari yang pada saat itu ia dengan berat hati bersama 5 anak yang lain tidak dapat ikut menari karena suatu halangan yang tidak pernah mereka inginkan. Begitu juga dengan yang lain. Mereka yang lain menampakkan wajah kecewa, namun ia tetap mendorong semangat mereka. Di balik itu ternyata tidak ada hal yang sia-sia, karena pada akhirnya mengajarkan pada mereka tentang ketegaran, kebersamaan, dan kehangatan. Kemudian setelah bernostalgia dengan semua itu, akhirnya barulah matanya dapat tertutup dan pikirannya hanyut ke mimpi saat tidur.
Kemudian saya akan mengulas tentang cerpen ini. Cerpen ini mempunyai kelebihan, yaitu suatu pesan yang disampaikan tentang semangat pantang menyerah dan kebersamaan. Walau akhirnya tidak pernah terbayang apa yang terjadi, tetapi justru pada akhirnya hal itu mengajarkan tentang ketegaran dan kebersamaan yang membawa ketenangan. Cerpen ini sangat cocok dibaca oleh para remaja dalam bergaul dengan teman sebayanya, utamanya sahabat. Selain itu, hal ini memotivasi mereka agar selalu pantang menyerah apapun yang akan terjadi. Jika suatu hal yang dilalui bersama-sama membuat kekecewaan, maka kita tetap bersabar, tegar, dan jangan mudah putus asa. Kemudian saya akan menilai sendiri tentang kekurangan cerpen ini, yaitu cerpen ini memiliki bahasa yang kurang baku, kemudian memiliki alur cerita yang kurang jelas. Ya, sekian Q&A dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Molas yang telah memberikan kesempatan saya untuk untuk mengerjakan soal dari Bu Molas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.